Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam semangat quick responsar Afiknam Jagat Samagra. Kali ini saya akan menyampaikan tugas Ansinkronus Learning Journal terkait Smart ASN. Agenda 3 hari ke-9 tanggal 29 Agustus tahun 2022. Dengan pengampu materi Bapak Chandra Kasih, Eskom MMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arnas Dwi Pamungkas, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2022. Angkatan 9, formasi penyusun rencana kegiatan dan anggaran di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kali ini kita akan membahas terkait Smart ASN di tugas asinkronus ini. Kita mempelajari terkait apa saja di dalamnya. Itu ada literasi digital. Di dalamnya ada percepatan transformasi digital, pengertian literasi digital, peta jalan literasi digital, lingkup literasi digital, dan implementasi literasi digital. Selanjutnya adalah percepatan transformasi digital. Itu apa? Nah, menurut Vial, transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru di dalam jaringan dengan aktor yang terdiversifikasi. Realitas baru ini menawarkan potensi luar biasa untuk inovasi dan kinerja dalam organisasi. Jadinya kita dituntut untuk lebih mempercepat transformasi digital. Jadi kita lebih banyak inovasi dan kinerja dalam organisasi ini. Pengertian literasi digital. Lingkungan yang kaya akan informasi, keterjangkauan atau avoidance yang dirasa dari ruang ekspresi ini mendorong produksi, berbagi, diskusi, dan evaluasi opini publik melalui secara tekstual. Jadinya kalau dulunya kita literasi itu secara manual, dan sekarang bisa lewat digital, bisa lewat email dan lain sebagainya dengan cara-cara digital. Sekarang kan banyak e-book. Peta jalan literasi digital terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintahan digital dan ekonomi digital. Masyarakat digital meliputi aktivitas pengguna aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital. Pemerintah digital meliputi regulasi kebijakan dan pengendalian sistem digital. Sementara itu, ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital. Jadi di peta jalan literasi digital ini kita lebih banyak dituntut untuk ke aspek yang lebih modern dengan teknologi terbaru. Jadinya kita harus melek teknologi untuk tetap melakukan transformasi yang lebih baik. Lingkup literasi digital di mana saja, yaitu mencapai target program literasi digital perlu diperhitungkan estimasi jumlah masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan akses internet dan berdasarkan data dari TJII dan BPS, identifikasi target user dan total serviceable market penting untuk menentukan target spesifik program literasi digital ini. Saat ini tingkat penetrasi internet Indonesia sebesar 73,7%. Jadinya belum semua di Indonesia itu bisa terjangkau literasi digital. Ini pengaruhnya dipengaruhi oleh jaringan internet sendiri, bisa diakses atau tidak. Kalau di situ tidak dapat diakses internet, secara otomatis literasi digital itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena ini sangat tergantung sekali dengan jangkauan internet atau konektivitas internet di daerah tersebut. Implementasi literasi digital, itu transformasi digital di sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu wacana yang baru. Berbagai
perbincangan regulasi mendukung upaya konkret menerapkan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi. Semua tingkat sekolah di Indonesia telah dilakukan. Jika sebelumnya berbagai wacana, kebijakan pendukung, serta sosialisasi tentang era industri 4.0 belum berhasil membuat industri pendidikan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik akademis, hingga sekolah dasar, sekolah menengah mencapai progres signifikan dalam transformasi digital. Nah, terjadinya pandemi ini justru memberikan dampak luar biasa dalam aspek ini. Jadinya pandemi COVID ini juga sangat berpengaruh terhadap literasi digital. Karena apa? Karena pandemi ini kan semuanya dibatasi, jadinya secara tidak langsung harus menggunakan via daring semua. Jadinya sangat berpengaruh terhadap literasi digital di Indonesia. Nah, hilal literasi digital itu ada berapa saja? Ada 4 kalau salah. Ada etika bermedia digital, budaya bermedia digital, aman bermedia digital, dan jaga bermedia digital. Etika bermedia digital itu apa? Yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan penyesuaian diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya bagaimana kita memposisikan diri dalam beretika di media sosial maupun di kegiatan digital, itu perlu. Selanjutnya, budaya bermedia digital. Kemampuan individu dalam membaca, mengartikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya budaya Bhinneka di Indonesia ini, wawasan kebangsaan dan sebagainya, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu jangan sampai luntur saat bermedia digital. Nah, aman bermedia digital, kemampuan individu dalam mengendalikan, memolakan, menerapkan analisis, penimbangan, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital kehidupan sehari-hari. Cakap bermedia digital, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasi literasi digital dan implikasinya itu apa saja? Ini ada landscape digital, mesin pencari, penggunaan, pemilihan data seperti Google dan lain-lain. Aplikasi percakapan, media sosial, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Aplikasi dompet digital, Toka Pasar, Marketplace, itu seperti OVO, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Aplikasi dompet digital sudah dan transaksi digital, terus etika berinternet. Nah, kita harus santun dalam berinternet. Ada informasi hoax, ujaran kebencian itu harus kita hindari, pornografi, perundungan, dan konten negatif. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi kolaboratif di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan aturan yang berlaku. Fitur proteksi perangkat keras, proteksi identitas digital, data pribadi di platform digital, penipuan digital. Rekam jejak digital di media sosial, mirror safety, catfishing, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan percakapan digital di kehidupan budaya berbangsa dan bernegara. Ada lagi digitalisasi kebudayaan, mendorong perilaku pencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktivitas lainnya, digital rights atau hak digital kewarganegaraan. Terima kasih sudah menonton. Salam semangat quick respon. Afiknam Jagat Samagra.